Berikutnya, karma menjelang kematian. Itu adalah jenis yang kedua. Kalau tadi kan karma berat. Kalau ini adalah karma menjelang kematian, yaitu satu karma yang bisa diperbuat sesaat sebelum dia meninggal dunia, atau juga diperbuat jauh hari sebelumnya, tetapi tiba-tiba sesaat menjelang dia meninggal dunia, dia ingat akan perbuatan tersebut. Ya, jadi karma jenis ini bisa dikatakan sebagai karma yang luar biasa, yang spesial. Kenapa? Karena tiba-tiba bisa muncul dan diingat tepat menjelang kematian. Ya, di kelas yang lampau saya sudah katakan, di mana kita nanti akan terlahir, itu sangat ditentukan oleh pikiran kita yang terakhir di dalam kehidupan ini. Ya, nah karma menjelang kematian adalah karma yang bisa saja diperbuat sesaat sebelum dia meninggal dunia, atau diingat sesaat sebelum dia meninggal dunia. Contohnya adalah Ratu Malika. Malika bacanya, bukan Malika. Ratu Malika, ya, yang tadinya adalah seorang perempuan desa biasa, kemudian diperistri oleh Raja Pasenadi. Pada satu hari, dalam posisinya sebagai ratu, dia melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Ya. Dan pada saat ketangkap basah oleh Raja Pasenadi, dia berbohong kan? Ya, dia tidak mengatakan yang sesungguhnya. Dan singkat cerita, perbuatannya yang tidak baik, kebohongannya itu membuat dia menyesalinya. Dan tiba-tiba pada saat dia meninggal dunia, di detik terakhir di dalam kehidupannya itu, karma tersebut muncul berupa apa? Ingatan yang sangat nyata seolah-olah sedang terjadi lagi. Biasanya seperti itu. Seseorang yang mau meninggal dunia, di dalam arus batinnya itu karmanya saling bergantian siap untuk masak satu persatu dalam bentuk pengalaman yang seolah-olah nyata kembali. Bukan dia mengingat-ingat, tapi seolah-olah ini adalah pengalaman yang nyata sedang terjadi lagi. Nah, singkat cerita, di detik terakhir dia mengingat itu, karma itu muncul di pikirannya dan dia pun meninggal dunia. Jadi sudah bisa ditebak, karena pikiran terakhirnya adalah negatif, maka detik berikutnya dia terlahir di alam neraka. Raja Pasenadi kan sedih kan, bertanya kepada Buddha, istri saya lahir di mana? Ingat nggak cerita itu? Buddha apa? Mencoba untuk mengalihkan perhatian terus kan, selama 7 hari. Kenapa? Karena Buddha tahu nih, Malika sudah lahir di neraka. Kalau raja dikasih tahu istri tercintanya lahir di neraka, dia nanti stres kan. Maka apa kata Buddha? Dialihkan terus. Nah, kita harus mengambil teladan dari kejadian ini. Ya, hati-hati kalau bicara. Kalau pembicaraan kita hanya akan membuat orang lain stres, ditahan 7 hari. Hah? Ya, orang kadang begitu ya. Apalagi saya biku ini kan katanya tong sampah kan. Ya? Jadi kalau setiap kali ada umat datang kepada saya gitu di ruang tamu itu nanti mau konsultasi, saya udah tong sampah ini saya ini. Bukan, saya bercanda saja. Maksud saya seperti ini, kita harus hati-hati di dalam perbuatan kita, harus juga bisa membaca suasana hati dari lawan bicara kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, informasi yang kita berikan merusak suasana hati mereka. Ya, kita harus menjaga, memastikan supaya suasana hati teman-teman kita itu berada dalam keadaan yang baik. Ya, nah ini adalah ajaran Buddha dan ini juga dilakukan oleh Buddha. Jadi selama 7 hari itu Raja Pasenadi bertanya selalu dihindari oleh Buddha. Dan singkat cerita setelah 7 hari di alam neraka, kebetulan nih karmanya ini durasinya hanya 7 hari di alam manusia kan. Ya, dia akhirnya keluar dari alam neraka si Malika tadi dan terlahir lagi di alam surga. Gitu. Nah. Jadi lihat, karma menjelang kematian. Karena Ratu Malika ini ratu yang sangat murah hati. Sejak dia menjadi ratu, setiap hari dia berdana kepada 500 anggota sangga. Setiap hari di dalam teks kita. Jadi karma baiknya itu banyak sekali gitu. Tetapi kenapa yang tiba-tiba muncul kok malah yang satu itu gitu? Bukan yang setiap hari dilakukannya tadi, yang karma kebiasaan dia gitu. Hah? Anda tahu nggak cara ininya, logika? Dan ini persis dengan pikiran kita kan? Kalau saya katakan, Anda itu orang yang baik, 10 kali baik, terus 1 kali saya bilang Anda jahat, kemudian saya bilang baik lagi, Anda protes pada saya loh. Kok Banting ngomong saya jahat? Loh kan saya udah ngomong baik banyak tadi. Jahatnya hanya sekali. Yang diingat-ingat jahatnya, betul tidak? Ini pikiran Anda itu kayak gitu itu. Yang diingat-ingat yang jelek aja, yang baik-baiknya dilupakan. Paham maksud saya? Ya, ini saya ulangi nih. Anda ini semua ini baik. Jahat ding. Oh enggak baik. Anda protes loh pada saya loh. Kok Banting ngatain saya jahat gitu? Anda lupa kalau saya ngatain baiknya udah 20 kali. Dan pikiran kita selalu begitu, menangkap terlalu serius hal-hal yang tidak baik. Dan sifat pikiran adalah seperti ini. Kalau objeknya baik, Anda akan bahagia, damai. Kalau objeknya itu adalah tidak baik, Anda akan menderita. Dan kabar baiknya adalah Anda mempunyai hak untuk mengendalikan objek yang masuk ke dalam pikiran Anda. Ada dalam genggaman Anda. Anda mau memilih objek yang baik atau objek yang tidak baik, semuanya ada di tangan Anda, keputusannya. Maka ambillah objek yang baik, jangan objek yang tidak baik. Nah, Ratu Malika juga seperti itu. Setiap hari melakukan karma baik, berdana kepada 500 anggota sangga, tetapi karena satu karma buruknya itu yang sebenarnya sepele, ya, sepele ya, tapi membuat dia terlahir di neraka. Saya katakan sepele karena ternyata kekuatannya hanya membuat dia terlahir di alam neraka selama 7 hari saja. Ya. Dan contoh yang kedua adalah Tambak Datika, si Algojo. Ini ada di kitab kita juga.
Jadi dia ini Algojo Raja yang tugasnya itu memenggal kepala penjahat, katakanlah. Zaman dulu juga sudah ada seperti ini ya. Profesi dia sebagai Algojo dilalui selama 55 tahun, sehingga pada satu hari dia sudah merasa tua. Setelah 55 tahun bertugas, dia sudah tidak mampu mengangkat kampaknya juga. Gitu. Akhirnya dia mengajukan pensiun. Dan pada saat pensiun, dia kebetulan satu hari bertemu dengan Yang Arya Sariputa. Ada sadda keyakinan yang baik, ingin berderma kepada biku ini, Yang Arya Sariputa. Dia mempersembahkan makanan terbaik yang dia punya, dia persembahkan. Dan pada saat itu Yang Arya Sariputa juga melihat potensi dia. Akhirnya Yang Arya Sariputa memberikan ceramah Dhamma. Pada saat berceramah, si Algojo, si mantan Algojo ini mendengarkan dengan penuh perhatian, dan singkat cerita dia mencapai pengetahuan vipassana yang cukup tinggi, tetapi tidak sempat menjadi seorang yang suci ya. Dan setelah selesai mendengarkan Dhamma talk dari Yang Arya Sariputa, pada saat dia pulang di dalam perjalanannya menuju ke rumah, di tengah perjalanan dia diserutuk sapi. Ya, ditabrak, diserutuk sapi sampai kemudian dia meninggal dunia. Detik terakhir sebelum dia meninggal dunia, yang masuk ke dalam pikirannya adalah seolah-olah dia sedang kembali mendengarkan ceramah Yang Arya Sariputa tadi. Dan dia juga mengingat tadi sudah mempersembahkan dana makanan. Dengan pikiran yang seperti itu dikatakan bahwa si Algojo yang 55 tahun memenggal kepala manusia akhirnya terlahir di alam surga Tusita. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian berarti kita boleh nanti pada saat mau meninggal dunia melakukan kebajikan hanya pada saat akhir-akhir saja, boleh nggak? Kalau Anda melakukan itu, Anda mungkin nanti lahir di surga 7 hari aja. Baik, tentu saja tidak seperti itu. Kenapa? Karena sangat sulit untuk mengendalikan pikiran kita pada waktu menjelang kematian. Kenapa? Karena biasanya pikiran kita itu ya, kalau di Sutta, Buddha mengatakan, ibaratnya satu pohon yang sudah condong ke arah timur, miring ke arah timur, melengkung ke arah timur. Pohon yang seperti ini kalau ditebang, dia jatuhnya ke timur atau ke barat? Ke timur. Pada saat pikiran Anda setiap harinya udah condong ke cinta kasih, condong ke kemurahan hati, condong ke kesabaran, condong ke kebijaksanaan, pada saat ditebang pikiran ini jatuh kemana? Alam surga, alam yang baik. Kalau pikiran seseorang ini condongnya sudah ke keserakahan, kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, dan semua emosi yang negatif, kalau ditebang dia jatuhnya kemana? Di alam yang rendah. Apa yang Anda lakukan setiap hari itulah yang akan kemungkinan besar akan menjadi karma yang memproduksi kelahiran Anda di kehidupan berikutnya. Di kelas-kelas minggu depan akan kita bahas dengan lebih detail lagi. Jadi sangat sulit untuk mengendalikan pikiran kita pada waktu menjelang kematian, apalagi seseorang yang sudah tua, sakit-sakitan, tubuhnya lemah, tidak terlatih di dalam meditasi, pikirannya seperti monyet yang liar, ya meskipun tua tapi monyetnya muda. Ya, liar, loncat sini, loncat sana. Pikiran kita seperti itu, pikiran yang tidak terlatih seperti itu, sulit untuk diajak berhenti di satu titik. Ya, atau kemudian akan lebih sulit lagi buat mereka yang mengalami proses kematian yang luar biasa seperti menjadi korban terorisme, atau mereka yang menjadi korban bencana alam, atau mereka yang menjadi korban kecelakaan, atau mereka yang menjadi korban perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pada situasi-situasi seperti itu akan sangat sulit sekali mempertahankan keadaan damai di dalam batin dia. Kalau dia tidak bisa damai dengan keadaan yang seperti itu di detik terakhir di dalam kehidupannya, maka hukum karma akan mendorong dia untuk menemukan alam yang cocok dengan frekuensi batin dia. Kalau frekuensinya SW, maka dia masuk ke alam SW. Kalau frekuensinya FM, sekarang udah nggak ada radio kali ya, dia akan masuk ke alam FM. Cocok dengan frekuensi batinnya. Ya. Apalagi seseorang yang sudah, katakanlah seseorang meninggal dunia dengan cara alamiah karena usia tua. Mereka yang tidak terbiasa melakukan kebajikan, tidak terbiasa melatih batin, hati dan pikirannya, tidak terbiasa bermeditasi, di detik terakhir di dalam kehidupannya pada saat dia di tempat tidur hanya menunggu ajal datang, apa yang berkecamuk di dalam hatinya? Dia mungkin teringat dengan anak istrinya, teringat dengan cucunya, teringat dengan semua pengalaman-pengalaman indah yang sudah terjadi di dalam kehidupannya, di mana semuanya itu adalah manifestasi dari kemelekatan, manifestasi dari nafsu. Meninggal dunia dengan kemelekatan terhadap pengalaman kehidupan seperti itu akan mendorong orang tersebut untuk lahir di alam yang bawah. Meskipun itu adalah cinta kasih kemelekatan terhadap suami, istri, anak, ataupun cucunya. Kemelekatan adalah satu hal yang tidak baik. Ya. Atau kemudian karena dia tidak pernah datang ke DBS, akhirnya dia ragu-ragu, aduh bener nih, jangan-jangan apa yang dikatakan Bante Keminda bener ya. Jangan-jangan yang dikatakan Buddha bener ya. Bagaimana ini nanti kalau ternyata saya masuk ke neraka? Bagaimana ini nanti kalau saya masuk lahir di alam binatang? Bagaimana ini meninggal dunia dengan pikiran yang berkecamuk dengan segala hal yang tidak menentu, tidak pasti, keraguan-raguan seperti ini pasti akan membuat dia terlahir di alam yang tidak baik. Apalagi kalau dia sakit keras, di bawah pengaruh obat-obatan, di bawah pengaruh drug, morfin dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti itu batin menjadi sangat lemah sekali, ya. Karena batin yang sangat lemah dan tidak menentu seperti itu, yang berkecamuk, teringat ini, teringat itu. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghadapi kematian ini dengan penuh ketenangan dan kedamaian, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan ini dengan menemukan alam kehidupan yang lebih baik lagi. Yang harus kita lakukan adalah
Sudah ya? Apa yang harus kita lakukan? Bukan melepas baju Anda dan menggantinya dengan jubah, bukan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah terus-menerus menumbuh kembangkan kualitas yang baik di dalam hati kita. Karena inilah sesungguhnya tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita bukan untuk kalau sudah berhasil mengumpulkan kekayaan 10M, 20M, 30M, 40M, 50M, baru itu akan bahagia. Tapi apakah benar seperti itu? Tidak. Kebahagiaan adalah fenomena yang non-material. Kebahagiaan bukan fenomena material. Karena dia bukan fenomena material, kebahagiaan tidak tergantung pada segala sesuatu yang bersifat material. Tidak tergantung pada segala sesuatu yang bersifat materi. Kalau kebahagiaan tergantung pada materi, tergantung pada uang, saya adalah manusia yang pasti tidak bahagia. Bolui. Bolui. Nggak punya uang. Hidup saya ini lihat, udah nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nonton bioskop nggak boleh, dengerin musik nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, banyak sekali, lihat. Sedih nggak gitu? Anda nggak prihatin ya dengan kehidupan saya ya? Nggak bersimpati ya? Tapi lihatlah, saya tidak menderita. Saya katakan saya bukan manusia yang menderita. Saya sangat menikmati kehidupan saya, walaupun dengan peraturan-peraturan yang seperti itu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kebahagiaan adalah fenomena immaterial, non-material. Tidak tergantung pada dunia apapun yang bersifat materi. Ini Anda harus pegang teguh. Jangan terkelabui oleh aturan yang ada di dalam dunia. Nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini kan selalu mengejar dunia yang bersifat materialisme. Ya, jangan terjebak ke arah sana. Saya tidak menganjurkan kepada Anda untuk menjadi orang miskin, untuk nggak usah bekerja. No, ini yang sering juga disalahpahami oleh umat Buddha. Buddhism sih karena mengajarkan melepas, akhirnya benar kan, orangnya melepas semua, nggak mau kerja, nggak mau ini, dilepas semua, akhirnya jatuh miskin. Tidak seperti itu. Bahkan Buddha mengatakan kalimat Buddha ini dali diang bikawe dukang loka semingka mabogi. No, ini kata-kata Buddha artinya wahai para biku, dali diang kemiskinan adalah dukang, adalah penderitaan buat dali diang bikawe dukang loka seming. Kemiskinan adalah penderitaan di dalam dunia ini untuk mereka kama bogino, mereka yang masih hidup di dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan kama bogino, yang selalu mengejar hal-hal yang bersifat indrawi, kepuasan yang bersifat indrawi. Ya, buat Anda kemiskinan adalah penderitaan. Buat saya juga kemiskinan Anda adalah penderitaan saya. Kalau Anda miskin, Anda nggak bisa dana makanan pada saya makan apa? Jangan miskin makanya, ayo jadi orang kaya. Lihat, kemiskinan adalah penderitaan buat Anda dan buat saya. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena kita mengerti bahwa ternyata sangat sulit untuk mengendalikan pikiran, maka kita harus melatih kebiasaan-kebiasaan yang positif selama hidup ini. Anda harus mempunyai tujuan yang benar di dalam kehidupan ini. Bahwa tujuan di dalam kehidupan ini adalah mengembangkan kualitas hati yang penuh kemurahan hati, mengembangkan kualitas hati yang penuh cinta kasih, mengembangkan kewelas asihan, mengembangkan kesabaran, mengembangkan cinta kasih, kebijaksanaan, dan semua kualitas batin yang positif. Ini adalah tujuan kehidupan, bukan yang lain. Karena ini adalah tujuan kehidupan, maka ini pun juga menjadi tujuan dari perkawinan. Kalau Anda, terutama yang hendak menikah, yang belum menikah, pastikan Anda mendapat pasangan yang bisa menopang kualitas-kualitas positif Anda menjadi makin berkembang, bukan malah makin berkurang. Karena saya sudah bertemu dengan beberapa pasangan yang tadinya sebelum menikah dia adalah manusia yang bahagia, tetapi setelah menikah dia malah tidak bahagia. Saya sangat tersentuh dengan penglihatan-penglihatan yang seperti itu. Seseorang yang tadinya bahagia, begitu menikah malah menjadi tidak bahagia. Kemudian salah satu dari mereka memberi alasan kepada saya, ya begitulah Bante, cinta membutuhkan pengorbanan. Yang Anda sudah sering mendengar dari saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Cinta tidak membutuhkan pengorbanan. Cinta yang membutuhkan pengorbanan adalah cinta yang tidak sehat, cinta yang menindas, cinta yang tidak didasari oleh cinta kasih dan kewelas asihan, cinta yang didasari oleh ego pribadi semata. Suami menindas istri, istri menindas suami, orang tua menindas anak, anak juga menindas adik-adiknya, saling menindas. Kehidupan yang seperti ini bukan kehidupan yang diajarkan oleh Buddha. Jadi kita harus tahu sekarang tujuan kehidupan kita adalah mengembangkan kualitas hati yang positif. Ya. Sangat bagus kalau Anda bisa sukses di dalam kehidupan Anda, karena mereka yang sukses secara ekonomi itu lebih mudah untuk bisa berlatih dhamma. Lebih mudah untuk berdana seharusnya. Nah, oleh karena itulah, karena kita sudah mengerti sekarang bahwa tujuan hidup adalah membangun kebiasaan yang positif melalui latihan dana dan sila, kemurahan hati, dan menjunjung tinggi mempraktekkan moralitas, maka dengan demikian kita menjadi seorang manusia yang tidak terjebak lagi ke dalam kehidupan yang penuh kehidupan yang bersifat materialisme. Dengan terus mengembangkan kualitas hati yang positif, tetapi tentu saja sekarang pertanyaannya adalah kualitas positif yang seperti apa, karma baik yang seperti apa yang akan kita kembangkan. Karena saya yakin kalau saya sekarang tanya kepada Anda, ada berapa karma baik? Nggak ada yang jawab. Lah Anda karma baik aja nggak tahu. Kok ingin bahagia?
Anda harus tahu karma baik itu apa saja, dan inilah pentingnya kelas-kelas seperti ini. Karena dengan kelas-kelas seperti ini Anda akan menjadi makin tahu tentang apa saja yang disebut karma baik, apa yang disebut karma buruk ya. Dan dengan demikian akan lebih mudah untuk mengembangkan sesuatu yang baik. Kalau Anda tidak mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, Anda berpikir Anda sudah mengembangkan sesuatu yang baik, tapi ternyata itu bisa saja sesuatu yang buruk. Inilah mengapa di dalam 7 hari, di dalam 1 minggu, sempatkanlah waktu 2 jam saja untuk mendengarkan Dhamma. Dan karena sekarang sudah 1 jam lebih, 1,5 jam, maka lebih baik saya akhiri ceramah saya. Terima kasih.